Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Karina Putri dari NPM 23021000074, Program Studi Ilmu Kelautan kelas B Universitas Pajajaran. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi analisis numerik mengenai metode Runge-Kutta. Nah, selanjutnya ada pengertian dari Runge-Kutta sendiri. Metode Runge-Kutta ini merupakan alternatif lain dari metode Deret-Tyler yang tidak butuh perhitungan turunan. Jadi sebelumnya kan kita telah membahas mengenai persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation yang disingkat ODE. Nah, dalam ODE tadi itu kan ada dua macam metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaannya. Kemarin kita sudah membahas mengenai metode Euler, dan kini kita membahas tentang metode Runge-Kutta sendiri. Jadi ternyata setelah ditemukan oleh para matematikawan itu, metode Euler ini kurang efisien dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis. Karena di dalam metode Euler sendiri diperlukan itu hanya atau jarak dari perhitungan satu ke yang lainnya itu kurang dari satu untuk bisa dapat hasil yang cukup akurat gitu. Nah, jadi selanjutnya dibuatlah metode Runge-Kutta agar dapat memperoleh ketelitian yang lebih tinggi, dan juga kelebihan lainnya itu hasil-hasil tersebut hanya diperlukan nilai-nilai fungsi dari titik-titik sembarang yang bisa kita pilih dari suatu interval bagian gitu. Nah, untuk penyelesaian PDB atau OD ini dengan metode Deret-Tyler kan juga nggak praktis ya, karena metode tersebut tuh butuh turunan perhitungan gitu. Dan selain itu juga nggak semua fungsi dapat dengan mudah dihitung turunannya, apalagi kalau fungsinya tuh rumit atau sulit gitu. Kalau Deret-Tyler itu kan makin tinggi ordernya, makin tinggi turunan fungsi yang harus dihitung. Nah, karena pertimbangan ini, metode metode Deret-Tyler atau yang Euler yang sempat kita bahas kemarin, yang berorder tinggi pun tidak dapat diterima itu dalam masalah praktek. Jadi kayak hanya dipakai untuk perhitungan saja, tapi misalnya menyelesaikan masalah praktikal gitu kurang kurang efisien gitu. Selanjutnya, metode Runge-Kutta ini merupakan alternatif lain dari metode Deret-Tyler yang nggak butuh perhitungan turunan. Jadi, metode ini tuh berusaha mendapat derajat ketelitian yang lebih tinggi, dan juga kita nggak perlu nih cari turunan yang lebih tinggi dengan jalan mengevaluasi fungsi pada titik terpilih di tiap interval. Nah, jadi ya metode ini, Runge-Kutta ini itu termasuk metode menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau PDB ini yang paling populer karena banyak dipakai dalam praktik. Tuh. Nah, untuk rumusnya sendiri ini nggak jauh beda dengan metode metode Euler kemarin. Kalau metode Euler kan kita punya TK plus 1 sama dengan TK plus H. Terus untuk mencari Y-nya, YK plus 1 sama dengan YK plus HF TK YK. Dan H ini di persamaan Runge-Kutta sama dengan metode Euler, yakni maknanya itu nilai jarak dari satu step ke satu step berikutnya. Makin banyak iterasi yang diinginkan, makin banyak atau makin dekat, dan juga berarti kalau makin dekat itu akurasinya lebih baik gitu. Nah, karena kalau metode Euler tadi butuh penurunan fungsi yang lebih banyak, kalau metode Runge-Kutta ini lebih simpel gitu. Tapi rumusnya terlihat lebih banyak.
Nih, sama H sama dengan B kurang A per M. Untuk mencari time, berarti TK plus 1 plus, TK plus 1 sama dengan TK plus H. Untuk mencari YK plus 1-nya, di Euler kan tadi kan ini, YK plus HF, TK, YK. Sedangkan kalau di metode Runge-Kutah, itu YK plus H, F1 plus 2, F2 plus 2, F3 plus F4 dibagi 6. Dan untuk F1-nya sendiri, itu F, TK, YK. Untuk mencari F2, berarti F, TK plus H per 2, YK plus H per 2, F1. F1 berarti dari hasil yang sebelumnya, hasil perhitungan sebelumnya. Begitupun selanjutnya untuk mencari F3 menggunakan nilai F2 juga. Berarti untuk mencari F3 harus diketahui nilai F2, untuk mencari F4 harus diketahui nilai F3. Jadi perhitungan ini tetap urut. Nah, untuk memudahkan penjelasan dan lebih memahami, selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, berikut contoh soalnya dari metode Runge-Kutah. Jadi diketahui persamaan turunannya itu Y kali T. Lalu A atau nilai awalnya itu 0. Terus B atau nilai akhirnya itu 6. Y0 atau nilai mula-mula 10. Dan M atau jumlah iterasinya ada 3. Nah, kalau M-nya 3, berarti kan K-nya itu M kurang 1, atau 3 dikurang 1 sama 2. Lalu untuk H-nya itu berarti kan B kurang A per M sama dengan 6 kurang 0 bagi 3 sama dengan 2. Yang pertama, kita akan mencari K sama dengan 0. Karena tadi K-nya 2, berarti 0 dan 1 gitu. Nah, ini T pertama. Nah, ini lebih jelas. Jadi T untuk nilai K sama dengan 0, T1-nya itu sama dengan T0 plus H, atau 0 ditambah 2. Lalu untuk mencari F1 sama dengan FT0Y0, atau F0,10. Karena tadi T0-nya itu waktu mula-mulanya itu 0. Untuk F2-nya, menggunakan rumus yang tadi, yang ini, F, TK plus H per 2, YK plus H per 2, F1. Berarti saat F2, T0 plus H per 2, Y0 plus H per 2, F1, maka diketahui T0-nya kan tadi 0, terus hanya 2, nih dari sini. Terus Y0-nya, Y saat 0 atau Y mula-mulanya 10, lalu H per 2, F1. F1-nya tadi sudah diketahui 10. Dan hasilnya kan 1,20 atau 20, 1 kali 20. Lalu untuk F3 menggunakan rumus yang sama seperti F2, tetapi belakangnya itu pakai F2. Ini kan H per 2 F1, ini H per 2 F2. Jadi nilai F3 itu dapat diperoleh jika kita udah tahu nilai F2. Nah, di sini kan T0-nya kan 0. Terus 2 per 2, 10. Plus 2 per 2 kali 20, 1,30 sama dengan 30. Lalu untuk F-nya, F keempat, rumusnya agak sedikit berbeda dari F2 dan F3, yakni T0 plus H, Y0 plus H, F3. Atau F sama dengan 2,70 hasilnya.
70. Jadi dari sini diketahui Y1 nilainya itu Y0 plus H F1 plus 2F2 plus 2F3 plus 4 dibagi 6 sama dengan 10 tambah 2 dikali 10 tambah 2 kali 20, 2 kali 30 tambah 70. Ini hasil dari perhitungan tadi, disubstitusi ke sini, dan hasilnya 70. Lalu untuk perhitungan K1, K sama dengan 1, maka kita harus mencari time berikutnya, yaitu time saat 2, berarti nilainya T1 plus H atau 2 plus 2 sama dengan 4. Menggunakan rumus yang sama, yakni menggunakan perhitungan sampai 4 kali, F1 sampai F4, diperoleh nih nilai F1-nya 70, F2-nya 140, F3-nya 210, F4-nya 490, dan didapat nilai Y2-nya. Nilai Y2-nya itu Y1 plus H, F1 plus 2, F2 plus 2, F3 plus F4 bagi 6. Dan ini rumusnya sama seperti mencari Y1. Lalu ya tinggal dimasuk-masukkan saja. Y1-nya 70, H-nya 2, sama seperti ini. Terus F1 70, F2 140, F3 210, F4 490 dibagi 6. Hasilnya 70 plus 4, 420 sama dengan 490. Ya, kira-kira begitu penjelasan saya mengenai metode Runge-Kutta. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka bisa ditanyakan via kolom chat komentar saja. Sekian presentasi metode Runge-Kutta dari saya. Kurang mohon maaf. Terima kasih.